Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfonsa Wiramata Gilang Pamungkas, absen 4. Saya Putri Felicia, nomor absen 29. Saya Eka Rizky Amelia, absen 10. Saya Dina Farahmadani, nomor absen 2. Saya Muhammad Gilang Ramadan, nomor absen 21. Kami dari kelompok 6 10 5. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang manajemen. Jadi, selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke materi manajemen, kalian perlu tahu nih pengertian manajemen. Jadi, istilah manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manus dan agere. Manus berarti tangan, sedangkan agere berarti melakukan. Apabila kedua istilah tersebut digabung, akan didapatkan arti menangani. Sumber lain mengatakan kata lain manajemen juga berasal dari bahasa Inggris yaitu manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Sedangkan secara etimologis, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Hal tersebut yang mendasari manajemen sebagai seni mengelola dan mengatur agar tersusun secara rapi. Seiring dengan perkembangannya, banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari manajemen. Dan berikut ini merupakan pengertian manajemen menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut James Ive Stoner dalam buku Manajemen berpendapat bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lalu menurut Mary Parker Follett berpendapat bahwa manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Terdapat beberapa sudut pandang mengenai manajemen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manajemen sebagai seni, yaitu kegiatan menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain dan mengawasi usaha-usaha untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada manajemen sebagai proses, yaitu sebagai proses perencanaan dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif. Yang ketiga ada manajemen sebagai ilmu pengetahuan, yakni bidang pengetahuan yang secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bisa bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan mencapai tujuan. Dari beberapa perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai suatu tujuan dari suatu kegiatan. Menurut George R. Terry mengatakan bahwa keberhasilan sebuah manajemen dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu teknik, manusiawi, dan pemikiran. Ketiga hal tersebut punya porsi yang berbeda-beda berdasarkan tingkatan. Dari gambar tersebut, dapat kita ketahui bahwa pada manajemen puncak lebih banyak menggunakan pemikirannya, baru kemudian kemanusiaannya, dan terakhir adalah kemampuan tekniknya. Untuk manajemen menengah, kemampuan tekniknya, kemanusiaannya, dan pemikirannya memiliki pembagian yang sama. Sementara itu untuk manajemen tingkat pelaksana, kemampuan yang paling banyak digunakan adalah kemampuan tekniknya, baru kemudian kemanusiaannya dan pemikirannya. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan dasar manajemen yang berguna untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dan tujuan yang akan dicapai. 2. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian berarti kegiatan penentuan berbagai pekerjaan seperti 1. Membagi pekerjaan sesuai dengan tugas-tugasnya, 2. Mengelompokkan tugas sesuai dengan posisinya, 3. Memilih dan menempatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya.
3. Pergerakan atau actuating. Pergerakan atau actuating merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertugas untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. 4. Pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan kegiatan untuk menyesuaikan antara rencana-rencana yang telah dilakukan dengan pelaksanaannya. Lalu, agar fungsi-fungsi manajemen bisa terlaksana dengan baik, dibutuhkan sumber-sumber atau sarana manajemen. Menurut George R. Terry dalam buku Dasar Manajemen mengatakan, lalu, agar fungsi-fungsi manajemen bisa terlaksana dengan baik, dibutuhkan sumber-sumber atau sarana manajemen. Menurut George R. Terry dalam buku Dasar Manajemen mengatakan ada 6 unsur dalam manajemen, yaitu man and woman atau dalam kata lain adalah manusia, materials atau bahan-bahan, mekanis atau mesin dan peralatan, methods atau tata kerja, money atau biaya, dan market atau pasar. Jadi, pada dasarnya, manajemen merupakan suatu proses pemberian bimbingan dan fasilitas dalam suatu kerjasama, yang mana fasilitas atau alat-alat kerja yang digunakan tersebut merupakan unsur-unsur manajemen. Nah, orang-orang yang bertanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya dalam manajemen dinamakan manajer. Saya Gilang, saya akan menjelaskan bidang-bidang manajemen, yaitu 1. Manajemen produksi. Manajemen produksi hanya terdiri dari kedua kegiatan, yaitu perencanaan dan pengendalian output. A. Perencanaan dalam sistem manajemen produksi seperti produk yang akan diproduksi, letak pabrik dan layoutnya, proses produksi, program produksi, tenaga kerja. B. Pengendalian sistem produksi. Pengendalian dalam proses produksi berhubung erat dengan masalah mutu dan persediaan. 2. Manajemen pemasaran. Dalam memasarkan produknya, sebuah perusahaan harus memperhatikan 4 unsur, yaitu produk, price, promotion, dan place. Keempat unsur tersebut disebut dengan marketing mix atau bauran pemasaran. 3. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan bidang manajemen yang membahas tentang sumber dana, pengolahan dana, dan pelaporan penggunaan dana. Manajemen keuangan mempunyai 3 komponen, yaitu sumber dana, penggunaan dana, dan pelaporan penggunaan dana. A. Sumber dana. Sumber perusahaan dibedakan menjadi 2, yaitu berasal dari dalam perusahaan dan berasal dari luar perusahaan. Sumber dana yang berasal dari perusahaan adalah berupa laba ditahan ataupun dividen ditahan. Sumber dana yang berasal dari luar perusahaan misalnya berasal dari pinjaman bank. B. Penggunaan dana. Penggunaan dana dalam perusahaan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu penanaman modal jangka pendek dan penanaman modal jangka panjang. 4. Manajemen kualitas. Manajemen kualitas menekankan pembahasannya pada kinerja tim, pemberdayaan karyawan, menerima masukan dari konsumen untuk mendapat hasil yang lebih baik lagi. Aku Alfiansyah, di sini aku akan menjelaskan tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen di sini ada 3 macam, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pelaksana. Pertama, manajemen puncak. Manajemen puncak merupakan manajemen tertinggi yang bertanggung jawab atas jalannya seluruh kegiatan manajemen. Pada jenjang ini ditempati oleh dewan direksi dan direktur utama. Kedua, ada manajemen menengah. Manajemen menengah merupakan seseorang yang memimpin suatu bagian atau departemen. Pada tingkat ini, manajemen bertugas untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer atau karyawan di bawahnya. Yang ketiga, ada manajemen pelaksana atau supervisor. Manajemen pelaksana merupakan tingkatan manajemen yang paling rendah. Tugas dari manajemen pelaksana ini mengatur dan mengawasi tenaga-tenaga operasional yang ada di bawahnya.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori manajemen. Apa saja sih teori-teori manajemen itu? Menurut Ocher, dalam buku Manajemen Administrasi Perkantoran, manajemen terdiri dari 4 teori, yaitu teori manajemen klasik, manajemen perilaku, manajemen ilmiah, dan manajemen kualitas. Yang pertama ada manajemen klasik. Manajemen klasik mempunyai 2 pandangan, yaitu manajemen ilmiah dan manajemen kesatuan yang utuh. Untuk manajemen ilmiah, membahas 2 masalah pokok, yaitu bagaimana cara meningkatkan output yang dihasilkan pekerja dan efisiensi pengelolaan organisasi. Sedangkan untuk manajemen kesatuan yang utuh, membahas secara keseluruhan masalah yang ada di dalam suatu organisasi. Yang kedua ada manajemen perilaku. Manajemen perilaku ini memusatkan perhatiannya kepada perilaku manusia, sehingga dapat memahami manusia. Pada teori manajemen perilaku digunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan hubungan manusia dan pendekatan perilaku ilmiah. Pada pendekatan hubungan manusia, menyatakan bahwa hubungan manusia lebih penting daripada meningkatkan keberadaan teknis. Sedangkan pada pendekatan perilaku ilmiah hanya menjelaskan satu kebutuhan manusia saja, yaitu kebutuhan untuk diterima di tempat kerja. Seiring dengan perkembangannya, kebutuhan tidak hanya sebatas kebutuhan untuk diterima di tempat kerja, tetapi juga ada kebutuhan fisik, sosial, emosional, hingga aktualisasi diri. Berdasarkan teori ini, maka manajer diharapkan tidak hanya menggunakan pendekatan tunggal untuk memotivasi karyawannya dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, manajemen ilmiah. Diungkapkan oleh Taylor yang selama ini kita kenal, manajemen ilmiah sebagai metode bisnis kuantitatif yang menggunakan ilmu matematika dalam memecahkan masalah bisnis kuantitatif. Yang terakhir ada manajemen kualitas. Manajemen ini menekankan pembahasan pada kinerja tim, pemberdayaan karyawan, mengakui keluasan organisasi, serta menerima masukan dari konsumen untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. Need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so loved. So